Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Suhari, nomor ini PDM nomor PCN nih, PDM nomor dua-dua nih, dua-dua. Bapak Suhari selaku PDM pleno nih. Alhamdulillah kemarin saya melihat daftar 13 besarku masuk pleno nih, dan juga pimpinan cabang Muhammadiyah Subah. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengawasan ahad pagi, pimpinan cabang Muhammadiyah Subah, dan yang kami banggakan, kami sayangi Bapak Ustadz Burhanuddin yang semangatnya luar biasa, tak terbatas semangatnya ya. Bu semangat terpaksa orang nggak ngerti seperti semangat. Alhamdulillah, yang pertama adalah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah Allah masih berkenan kepada kita semuanya untuk menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita untuk hadir di gedung yang cukup nyaman ini, yang baru diresmikan tahun 2019 menjadi depan itu. Ini masih kelihatan baru. Mudah-mudahan niatan panjenengan, langkah panjenengan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah betul-betul berjuang kepada kita semuanya, kepada agama, untuk menegakkan dinul Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu kita semuanya sangat merasakan jerih payah dan hasil dari perjuangan beliau. Kalau melihat zaman Rasulullah, jangankan kita mengadakan majelis taklim atau ngaji di pagi hari, sholat wae untuk nyuruh. Zaman awal-awal Islam itu ingin ngobrol soalnya di sana sini ada yang namanya ancaman. Sehingga Rasulullah di awal menegakkan agama Islam itu kan sholatnya sembunyi-sembunyi, dakwahnya pun sembunyi, belum berani terang-terangan. Nah saat ini sudah tidak ada yang sembunyi-sembunyi, terang-terangan, cuman yang sembunyi-sembunyi adalah orang, ya kan, bukan dakwahnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, satu pertanyaan kagem panjenengan. Niki ikhlas mboten rawuh mriki? Saestu. Hawane penak aduh niki nek nggih pit-pitan apa nggih jalan-jalan apa nggih nyari oleh bar subuh kan ketoke kok nyaman sekali nggih. Ikhlas nggih? Mudah-mudahan nggih. Sebagaimana sabda Rasul, "Man kharaja fi talabul ilmi kana fi sabilillah hatayat." Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang sabilillah, karena sabilillah itu nanti apa? Iming-imingnya apa Bu? Surga kan ngoten. Nek panjenengan kita sedaya kok dilalai Allah berkehendak kok sedo, insyaallah surga yang akan kita dapatkan. Burun Bu sedo. Saat ini burun. Sing burun sedo angkat tangan. Wonten sing wonten sedo sakniki angkat tangan. Swarga lho niki, fisabilillah lho. Dereng burun nggih. Tasik pengin hidup di dunia nggih. Tasik berarti dereng pengin angsal surga niki berarti.
Ya Bapak Ibu ingkang kula hormati, sedikit menambahkan nggih. Awal sudah perkenalan sama Pak Burhan, kula Heri asli kota Solo. Kebetulan diminta untuk tujuan di Weleri di MBS Muhammadiyah Weleri, dan tadi Pak Burhan terlalu panjang lebar menyampaikan juga majelis tablik. Sekalian saya di PCM Weleri memang ketua majelis, kemudian di BDN sebagai wakil ketua. Jadi tablik memang sangat-sangat luar biasa untuk tahun ini periode Muktamar 48. Kami melihat bahwa kepengurusan di majelis itu tidak 30% tapi hampir 50% semuanya muda-muda. Semuanya muda-muda, mungkin ada etikat yang berbeda agar mungkin langkahnya biar cepat tidak lambat tapi biar semprintil mungkin kadosik niku bisa melihatnya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sebelum saya mulai untuk tema pada pagi hari ini, niki mangke sampai jam pinten? 11. Sak cekape nggih. Nggih, sebelum saya mulai ke tema untuk kajian pada pagi hari ini, monggo kita bersama-sama bermuhasabah diri, merefleksikan diri kita dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, khususnya di pagi hari ini. Kita berpikir dan kemudian mengaca pada diri kita nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, yang karunia yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Kita sakit lampah, sakit pinara, tadi Pak Burhan sakit senyum, sakit ketawa, sakit siram, kabarnya siram besar katakanlah. Ini juga bagian dari kenikmatan dari Allah yang berikan kepada kita semuanya. Kenapa demikian? Ini di media kok ramai sekali. Kejadian kemarin malam kok ada kecelakaan itu di pertigaan Bawentol ini kok bagian dari musibah, dimana kita tidak tahu seperti apa kejadiannya, tapi setidaknya bisa melihat gambar-gambar di video itu bahwa memang ada beberapa dari saudara kita, teman kita yang tergeletak di sana. Wallahu alam apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal, kita tidak tahu. Yang jelas itu adalah bagian dari musibah. Maka kita di sini itu bagian dari hamba-hamba yang diberikan nikmat oleh Allah, tetap sehat, tetap kuat, dan tetap istiqomah. Maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kenikmatan itu memang harus kita yakini bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Bahwa apa saja yang datang kepada kita itu, ya nikmat apa saja yang kita peroleh itu faminallah, kita harus yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari orang lain, bukan dari tetangga, bukan dari saudara. Ada tetangga itik, assalamualaikum, waalaikumsalam, bu ada selamatan, berarti itu dari Allah melalui tetangga. Kita harus meyakini demikian, ya. Ada tek pegawai kelurahan waalaikumsalam misalkan, bu nyuwun sewu niki anten serat apa minggu ngajeng tindak anten apa Pak nggih angsal BLT. Niku rezeki dari Allah melalui pegawai kelurahan kan ngoten. Nah, tapi selanjutnya ketika wa ma bikum ni'matun faminallah, ya, summa idza masatkumud durru fa ilaihi taj'alun. Kemudian tatkala Allah itu memberikan kita berupa ujian, berupa penderitaan, berupa kesengsaraan, ya fa ilaihi taj'alun. Ini yang paling penting Bu, fa ilaihi taj'alun, maka hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Nah, kita melihat dunia nyata ini, nek awak dewi diparingi kesenangan kadang-kadang cok lali. Karena syukur nikmat itu biasanya nek manusia yang benar-benar relatif dalam pikiran yang normal itu, nikmat itu ditujukan kepada sesuatu yang menyenangkan. Tapi tatkala Allah memberikan berupa ujian, kesedihan, penderitaan, kesengsaraan, lah baru ya Allah dungane mempeng, kira istighfare oke, ya, kemudian ngapurone juga berkali-kali lipat. Tapi nek diparing kesenangan kadang ngali. Nah, maka yang paling penting fa ilahi taj'alun, hanya kepada Allah lah kita memohon
pertolongan. Niki banyak sekali hal yang terkandung di dalam ayat ini Bapak Ibu. Ya, termasuk salah satu contoh nggih, nyuwun sewu. Nek awak dhewe diparingi ujian berupa sakit, kan ngoten toh. Saya kira semua orang dimanapun berada cuma satu keinginannya, ingin cepat sembuh nggih. Leres nggih. Mbuh kuwi lara ning priya, mbuh kuwi watuk, mbuh kuwi mumet, mbuh kuwi kliyeng dan lain sebagainya, mesti siji sing dipengin, yaiku pengen cepet mari. Piye carane? Ya. Ono sing berobat ke dokter sahih kan gitu. Karena memang dunia kesehatan sudah melalui penelitian dan itu memang mubah hukumnya. Ya, diperbolehkan kan ngoten. Ada yang ikhtiar dengan tibun nabawi misalkan minum madu ya, atau mungkin apa ya pakai bekam kan ngoten. Ini pun juga disunahkan karena Rasul ketika sakit pun minum madu kan ngoten, dan juga ada praktek bekam kan ngoten. Itu secara sunnah. Semuanya boleh dipersilakan. Namun juga ada beberapa dari saudara kita barangkali ketika sakit selain melalui dua media ini bisa saja hadir kepada orang-orang yang notabene punya kepercayaan bisa menyembuhkan. Siapa itu? Buh ora ngerti wong sapa. Sing jelas wong pinter jarene, sing iso maringi kesembuhan. Kan mriki wonten boten? Ada. Orangnya ada. Oh enggak ada. Nah sing wonten sinten Cupik Ngacung. Lah niku Bapak Ibu, niku kadang sesuatu hal atau satu cara yang kadang kita itu luput dalam melangkahkan. Kita percaya pada benda, kita percaya pada orang lain bahwa orang atau benda itu bisa memberikan pengaruh yang signifikan kepada kita, terutama sesuatu yang memang itu atas kuasa Allah. Apa itu? Salah satunya kesembuhan. Sing maring sakit Gusti Allah, otomatis yang maring kesembuhan juga Gusti Allah. Kan ampun percaya kepada orang bahwa orang itu bisa menyembuhkan, itu udah luput, akadnya sudah salah ya. Percaya pada dokter, kalau dokter itu menyembuhkan, itu akadnya sudah salah. Tapi percayalah pada dokter itu bahwa dokter itu menjadi wasilah untuk agar Allah bisa menyembuhkan saya. Seperti itu akadnya. Nah percaya sama orang bisa menyembuhkan itu sudah akadnya sudah, berarti orang itu bisa menyembuhkan. Bukan melangkahi Allah berarti, karena Allah yang memberi sakit maka Allah punya akan mengangkat penyakitnya. Itulah wa ma bikum min ni'matin fa minallah summa idza masatkumud duru fa ilaihi taj'arun. Maka hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, berkaitan dengan apa yang kita rasakan saat ini, terutama berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan ya. Dari mulai kita tidur tidur niku suatu kenikmatan yang luar biasa. Onten tiyang sing mboten saged nyari. Percaya mboten? Percaya nggih. Ada orang yang tidak bisa tidur. Kalau Pak Burhan itu kafilan tidur nih kan. di SMA niku nek enggak ada kegiatan niku langsung masuk ke kamar santri sempat istirahat niku. Nek saya kok bisa ya bisa. Tapi hebat konsisten nih kan. Ada orang yang tidak bisa tidur dan ada orang yang kebanyakan tidur dan tidur itu juga bagian dari nikmat Allah. Maka ketika kita bisa tidur, kita bisa berkegiatan, itu juga bagian yang Allah berikan kepada kita ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan ya wa atakum min kulli mas'altumu ya wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Allah itu sudah memberikan nikmat yang kita berikan. Allah itu sudah memberikan nikmat yang Allah berikan, baik itu yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya kan kata. Ya. Di awal dikatakan Allah itu sudah memberikan nikmat yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Sekarang kula ajeng kali panjenengan. Setelah sholat niku kan biasa berdoa gitu. Dan doanya bervariasi. Ya Allah, semoga kami diberi kesehatan, diberi kelapangan rezeki, diberi ketabahan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Rata-rata seperti itu nggih. Onten boten di antara kita, di antara panjenengan doanipun ya Allah ya, semoga saya bisa bernafas dengan lancar.
Semoga saya bisa menikmati makanan dengan enak dan lezat, dan semoga saya bisa merasakan dan menikmati penglihatan itu dengan jelas. Kita nate buatan bujuk akados niku. Buatan nggih, wonten sing bujuk akados niku. Jarang nggih. Ya. Matanya bisa melihat dengan jelas, pendengarannya dengan tenang, kan wonten saged matur dengan lancar. Niku bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, Bapak Ibu. Yang kita minta apa dalam doa? Ya Allah, berikanlah kelapangan rizki. Niku semua manusia lumrah meminta demikian. Ya. Tapi rizki itu kan banyak versinya, gitu. Ada rizki berupa uang, ada rizki berupa indera, mata ataupun organ yang bisa bermanfaat dengan baik. Namun secara tidak langsung bahwa ternyata ketika kita tidak minta sesuatu, Allah pun akan memberikan sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan siapa? Ya kebutuhan hambanya. Allah Maha tahu dengan apa yang kita butuhkan. Maka disitulah wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Ketika kita menghitung nikmat yang Allah berikan, la tusuha, tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Innal insana la dzalumun kafar. Namun demikian, sebagian dari manusia ya la dzalumun kafar, masih ada yang kufur dan dolim terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah sudah memberikan nikmat, baik yang diminta atau yang tidak diminta, tapi tetap baik ono menungso sing kufur dengan nikmatnya. Maksud itu nopo? Tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Bagaimana syukurnya? Ada 3 cara. 1, bilisani, dengan lisan. Carane pun nopo? Minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Niku bukti wujud kita bersyukur kepada Allah, kan ngaten. Kemudian yang kedua, bil qalbi, ya, dengan hati kita. Carane pun pripun? Tadi sudah kami sampaikan bahwa dengan meyakini bahwa nikmat itu yang memberikan hanyalah Allah. Itu meyakini, bukan dari orang lain, bukan dari siapapun, tapi dari Allah. Kemudian yang ketiga niki yang agak susah niki, bil amali, dengan apa? Dengan amalan ataupun dengan kegiatan, ya. Ini yang susah. Maksudnya pripun? Melakukan atau menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan fungsinya. Samparaniku diparingi Allah kagem melampah, mboten kagem nendang, kan ngoten ya. Tanganiku diparingi Allah, nikmat Allah kagem membantu kita untuk bekerja, sing nulis nggih nulis, sing ibu-ibu masak nggih masak, kan ngoten, mboten kagem ngamplengi wong, kan ngoten. Lisan niku, tutuk niku diparingi Allah kagem matur, otomatis matur ingkang sae, mboten matur olone tiyang sanes, kan ngoten. Alias gibah. Tasih wonten sing matur olone tiyang sanes? Wonten. Wonten nggih. Oh sakniki mboten enten. Lah niku bagian dari bagaimana kita bisa mengamalkan rasa syukur kita kepada Allah bil fi'li, dengan amalan, dengan tindakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Maka monggo Bapak Ibu semuanya, ini bagian dari muhasabah kita semuanya untuk bagaimana menjadi makhluk Allah, menjadi hamba Allah yang betul-betul tidak termasuk orang yang la dzalumun kafar, yang kufur dan zalim terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saiki masuk ke tema. Ini kok baru iftitah nggih. Kok waktu itu ya 15 menit dari Pak Bulan sampai jam 11. Ya siap nggih. Siap. Nggih, Bapak Ibu ingkang kula hormati, saya mengamati bahwa kehidupan sekarang itu sudah cukup variatif dalam hal karakter masing-masing orang, apalagi ditopang dengan fasilitas yang memang sudah dapat dijangkau dengan akses yang sangat mudah sekali. Kalau di berita itu sekarang kita menjalani di zaman 4.0, yaitu zaman penuh dengan teknologi.
Semua hal, semua tema, semua berita itu dapat diakses hanya dengan menggunakan HP. Maka ini sangat perlu sekali Bapak Ibu. Niki saya ingin sedikit mengarah kepada satu pendidikan karakter yang kita harus paham dan kita cermati, wabil khusus kepada anak-anak kita. 1,5 bulan yang lalu, niki agak lama beritanya ini, di Kendal itu terjadi sebuah pertarungan yang luar biasa. Pertarungan antar kelompok, tanda kutip bisa dikatakan yang namanya tawuran. Mirang buatan, mirang Kendal, mudah-mudahan di Batang di Subah benar tawuran. Di Kendal itu tawuran, dan tawurannya itu di tengah malam antara jam 1 sampai jam 2 malam. Dan yang melakukan tawuran itu rata-rata adalah anak pelajar setingkat SMA, SMK. Konon ada anak yang setingkat SMP yang memang dari penelitiannya, dari kajiannya itu, dari tawuran itu telah merenggut 1 nyawa dari salah satu peserta tawuran itu. Niki Bapak Ibu, kita mengamati dulu, saya tidak ingin membahas tawurannya, tapi ini adalah fenomena yang terjadi saat ini. Bagaimana anak-anak kita itu ya sudah mulai berpikir yang kadang di luar nalar. Nek anak dewe, nek anak itu melakukan sebuah tindakan yang kurang baik, entah itu yang berhubungan dengan tindak kekerasan ataupun sesuatu yang sifatnya akhlak, ataupun sesuatu hal yang sifatnya di luar itu semuanya yang barangkali belum baik, maka satu hal Bapak Ibu, jangan menyalahkan anak, dan itu bukan salah anak sama sekali, tapi itu merupakan salah dari orang tua. Anak itu kan hasil didikan kita. Didikan utama bagi anak itu adalah didikan keluarga. Lah keluarga itu ya kita semuanya. Maka ketika ada anak yang mohon maaf, ada yang bangkang, ada yang tidak manut, ada yang A, B, C, D yang memang itu kurang baik, maka peran kita adalah dipertanyakan sejauh mana pendidikan kita terhadap anak. Sudah tepatkah, sudah sesuaikah kan ya, ataukah sudah pas kepada anak sehingga anak menerima dan bisa melakukannya dengan baik. Ini kita harus berusaha untuk memahami ini Bapak Ibu ya. Anak ngewan itu anaknya yang salah, bukan sekolahnya, bukan teman-temannya, tapi bagaimana kita menerapkan itu kepada anak ketika berada di rumah. Kita beri pemahaman kan ya, kita beri sesuatu yang bisa menjadikan dia berubah dan sebagainya, pelan-pelan. Namanya pendidikan itu tidak instan, tapi berproses kan Bapak Ibu. Maka seperti apakah pendidikannya harus kita terapkan kepada anak agar anak itu tentu bisa menjadi harapan kita, yaitu anak yang soleh dan soleha. Maka di sini ada beberapa tahapan yang sekiranya ada di dalam baik Al-Quran ataupun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yang Allah berfirman, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun, bahwa ada di dalam diri Rasulullah itu sebuah contoh atau suri teladan yang baik. Artinya apa? Kita semua selaku orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Contoh yang baik yang bagaimana? Jenengan paham piyambak. Artinya setiap kegiatan yang kita lakukan itu hendaknya memang sifatnya harus baik. Salah satu contoh nih guys, ngetren anak saat niki cah SMP niku nek kula amati njaluk sangune kudu kan ora ya, mergo kono sekolah ya. Tapi pertanyaannya saat niki niku nggih nyuwun sewu, saya mengaca pada sekolah saya di Oleri, nek kon mlebu sekolah ki rasane arasan males sungkan, tapi nek jenenge ono minggu depan kita libur perpulangan, wah persiapannya ya Allah jauh-jauh hari wes ngepak dan sebagainya. Jadi cah saiki nek kon sekolah males, tapi nek kon libur ke seneng, nek ono jam kosong ke senenge pol. Niki ada apa dengan dunia pendidikan kita kan? Ada apa dengan bapak ibu guru kita? Nek bapak ibu guru insya Allah sudah workshop hampir tiap tahun itu, mungkin satu semester 2 kali itu sering kita mengadakan workshop.
Tapi bagaimana dengan pendidikan kita kok menjadikan anak-anak itu naik sekolah kok rodo aras-arasan, naik libur ke seneng, naik jam kosong ke semangat bol, naik balik sih ya Allah cepet-cepetan. Tapi naik kon makan sih engko sepenting tekan sekolahan telat sithik ora apa-apa kan ngoten. Nah, niku, nah terlebih anak-anak laki-laki sekarang nih, anak SMP niku nyuwun sewu, saya beberapa kali nek kadang keluar pagi itu wes nongkrong ning warung niku wes nenteng rokok balbul nggih. Sarapane rokok, mending sarapan rokok daripada sarapan sego. Artane mending tumbas rokok daripada tumbas maman. Apakah mereka salah? Tentu banyak perspektif bisa dikatakan salah dan juga bisa dikatakan tidak salah. Kenapa? Mereka siapa tahu mereka itu ikut teman-temannya, ikut lingkungannya kan ngaten. Maka itu terjadi pada pengawasan kita harus diintensifkan. Nah, orang tua melihat anak rokok gitu, mesti ada suatu hal yang ingin disampaikan. Ojo ngerokok. Jawaban anak, lah mandek piye ngerokok pak, bapak aja sing ngerokok. Ini ku catatan bapak ibu. Bapak ngatur-ngatur ngon orang ngerokok. Nek bocah pinter matur, pinter jawab. Tapi saiki rata-rata pinter jawab gitu. Bapak ke larang nyong rokok, tapi bapak izin rokok lah pun. Maka disitulah suri toladan kita kepada anak itu harus betul-betul ditunjukkan. Kita ngelarang anak, tapi kita melakukan. Kono sholaton ning masjid, bapak ora salat kok ngakon-ngakon ning masjid. Niku lho, menjadikan anak, meskipun anak itu tidak jawab, ya, tapi dalam hati tetap suatu saat gundel. Bapak ki ngakon ngaji, ngakon sholat di masjid, tapi bapak dewi orang sholat, orang ngaji, misalkan, atau sholat di rumah, orang ngaji. Niku di dalam hati itu lama-lama akan menjadi bumerang buat orang tua sendiri. Meskipun masih kecil, SMP kok nggak jawab, tapi suatu saat pasti akan muncul hal yang seperti itu. Sehingga anak menjadikan anak itu tidak taat dan patuh kepada orang tua. Monggo dibuktikan. Dan itu sudah terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, tadi kita menjadi suri teladan yang baik. Kemudian yang kedua di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataranasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tanamkan kepada anak untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan tentunya yang sesuai dengan syariat Islam. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa, agama kita itu sudah agama Islam. Bapak Ibu, kita semuanya itu di dalam kandungan itu sudah disaksikan, sudah disyahadat oleh Allah. Bala syahidna kan gitu. Bala syahidna nek nanti mireng jenengan di surat Allah di Al-Qur'an itu bahwa ternyata Allah itu sudah istilahnya kayak menyidang kita, alas birobik kan gitu, menyidang kita. Apakah satu Tuhanmu? Bala syahidna, bahwa saya itu benar-benar melihat Anda itu adalah Tuhanku. Berarti kita itu dan anak-anak kita dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini ketika di alam kandungan sudah menjadi orang yang mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya, dan tentu ketika Allah Tuhannya berarti sudah beragama Islam. Namun ketika lahir jebrol, nah itu tergantung bagaimana orang tua kita, bagaimana kita, apakah kita akan mengarahkan anak kita kepada agama Islam atau tidak kan. Nah, dan alhamdulillah kita semuanya termasuk orang-orang yang memang mengarahkan anak kita ke dalam agama Islam. Maka ini penting, bagaimana kita menanamkan kebiasaan kepada anak itu untuk sesuai dengan kebiasaan yang sesuai dengan agama Islam. Banyak hal, sholatnya kan ngaten, adabnya, dan lain sebagainya, Dan ini semuanya tidak terlepas daripada apa yang akan kita dapatkan. Tentu sesuatu itu didapat karena kita belajar dan juga ngaji. Maka nyuwun sewu nggih Bapak Ibu yang saya hormati, tadi yang pertama kali saya tanyakan ikhlas apa mboten? Bu, ampun pisan-pisan jenengan napa nggih bosen ngaji. Ampun pisan-pisan nggih. Ngaji apapun itu sepenting ngaji. Soalnya kenapa? Pasti
meskipun yang menyampaikan ataupun yang ngisi itu kok orangnya itu saja, kemudian kok sudah pernah disampaikan kok disampaikan lagi, itu bagian dari ilmu kesabaran kita. Yang penting adalah kita mendapatkan pahala daripada ikut kajian tersebut. Tapi insya Allah ketika kita ngaji, setidaknya ada ilmu baru yang kita dapatkan selain pahala. Oke, maka jangan bosan-bosan untuk ngaji. Seperti anak juga, terapkan untuk ngaji. Oke, di daerah Wolari ini nyuwun sewu yang anak luar, saya tidak mengatakannya di pondok. TK SD ngaji lancar, setiap sore ngajar lancar. Tapi ketika sudah menginjak SMP, izin kon ngaji. Izin sasaniki bapak ibu. Mbuh kuwi isine mergo kono lingkungan kanca-kancane wah sampai SMP kok sik ngaji. Itu anak-anak tuh izin kon ngaji niku. Izinnya orang tua ngaji, tapi berkuwi dolan. Niku tidak sekali dua kali kami dapati di daerah lain. Nggih. SMP izin. Lah kok nek SMA piye? Apakah dengan TK SD itu sudah cukup ngajinya? Masih sangat jauh sekali. Bahkan ngaji itu jangan sampai berhenti sampai kita meninggal dunia, kan ngoten. Nah, SMP wis izin. Niku fenomena sekarang. Sehingga anak itu, anak itu kumpul-kumpul di luar yang tidak baik. Maka di sini yang ada masjidnya, yang ada musolanya. Nek anak itu di masjid atau di musola guyon, anak-anak cilik, ampun diseneni nggih. Ampun diseneni. Cukup dipahami, le ojo guyon. Mengesok guyon meneh ora apa-apa wis jarke dudukan yang urung nalar. Sekarang pilihannya mending anak guyon ning masjid apa mending anak ngumpul ning omah main HP atau nongkrong ning angkringan dolanan karo kanca-kanca. Kan ngono pilihan ini sakniki. Kita tidak bisa mengindahkan itu semua Bapak Ibu. Wes kono ning masjid ora apa-apa guyon sik, ojo seneni. Suatu saat dan setiap hari kita kasih nasihat untuk agar tidak guyon supaya apa? Supaya kedepannya lebih baik. Saat ini rata-rata nek tasik onten bagian takmir ataupun masyarakat yang seineni anak ning masjid niku perlu didekati. Ampun diseneni anak-anak wis men sik, tapi dipahami kemudian diberi masukan agar tidak guyon di masjid atau di musola. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang ketiga yaitu sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Luqman, wa id qala Luqmanu wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Napa niku maksudnya? Kita itu sebagai orang tua untuk selalu menasehati ke anak-anak kita, beri nasihat. Saya ingin sekedip mengutip yang saya pernah mendengar nasihatnya Rasulullah kepada anak kesayangannya, anak perempuannya. Sinten asmane Bu? Fatimah Az-Zahra. Suatu ketika Rasul dan Fatimah itu berjalan-jalan. Jalanlah di sebuah kebun, awak dhewe yo kebun rusakan ya teman. Dan tanpa sengaja Fatimah itu nginjak pohon yang berduri. Yang nek ini disebut dengan kucingan, putri malu nih. Cetar gitu. Aduh, nek bahasa kula. Bi atau ya. Aduh, keceprot iki sikilku ngono bahasane kula nggih. Nah, kemudian Rasul datang. Ada apa nak gitu? Ini loh, saya keceprot kakinya ini. Waduh, pohon apa ini? Enggak ada manfaatnya gitu kan. Nah, kemudian Rasul senyum. Kemudian didudukkan, sampaikan kepada Fatimah. Nah, kamu itu perempuan. Maka sebagai seorang perempuan, kamu harus seperti putri malu. Atau seperti kucingan. Loh, kok bisa? Emang kenapa? Satu. Putri malu niku nek kesentuh maka daunnya niku laras nggih. Maksudnya pun apa? Sebagai seorang perempuan harus punya rasa malu. Buat laki-laki, nek laki-laki orang duwe malu ora apa-apa. Tapi nek perempuan nek orang duwe malu waduh wis. Ya. Malu-malu itu wis luput. Perempuan itu harus punya rasa malu. Malu apa? Malu terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Kenapa? Karena mungkin satu, sikapnya kurang baik, akhlaknya kurang baik, atau mungkin dirinya itu ya maaf mungkin dari segi badannya auratnya itu diumbar dan diperlihatkan kepada lawan jenisnya.
Kalau sesuai HPT niku aurat perempuan niku napa mawon Bu? Seluruh tubuh selain atau kecuali wajah dan telapak tangan. Cem nggih niku nggih. Banyak versi nggih, ada yang mengatakan kalau Syafi'i itu ketat banget Imam Syafi'i. Aurat perempuan semuanya kecuali mata. Ngeri lah. Jadi nek jenengan mirsani wonten sing cadaran terus niki pakai sarung tangan, orang usah dipikir, orang usah didebat, biar mereka punya pemahaman sendiri. Kan nggak tentang, nggak usah wong kok, nggak usah dijauhi, biar mereka punya persepsi sendiri. Yang penting bagus, tidak mengumbar auratnya. Malah yang dipermasalahkan itu adalah orang yang tidak mau menutup rambutnya, orang yang tidak mau menutup badannya, orang yang memperlihatkan kakinya, itu yang dipermasalahkan. Ampun sing masalahnya sing cadaran, sing pakai sarung tangan sehingga rapat-rapat, dah biarkan, itu bagus karena tidak mengumbar auratnya. Lah zaman saat ini nyuwun sewu, nek di media-media, di Facebook, di Instagram, di televisi, rata-rata ya tokoh utama untuk menampilkan sebuah produk itu adalah perempuan. Pakaiannya pripun Bu? Kerudungan buatan nggih. Meskipun ada kerudungan nggih. Ayu buatan. Cantik. Dandanane pripun? Menor. Kan ngaten ta? Lah, tujuannya nopo? Satu tentunya biar menarik sinten, yang menarik customer, yang tertarik sinten, rata-rata mesti kaum laki, termasuk kula bapak-bapak teng mriki, nek teng margi niku nek kepanggih kalih ibu-ibu atau mbak-mbak sing ayu, sing molek, sing seksi, wah kudungan pakaian ketat, kira-kira pikirannya napa Pak Burhan? Pikirannya positif atau negatif? Positif ya. Pikirannya positif nggih. Mersani wong wedok sing ayu sing bahenol nyuwun sewu niki, enggak ditutup rambutnya, pakaiannya ketat, seksi. Ada laki-laki ketemu jebret gitu, masih si laki-laki pikirannya positif. Ya, akhirnya kemana-mana beladak. Lah nikulah bahwasanya perempuan yang sedemikian itu, maka rasa malunya dipertanyakan. Kenapa? Wis pede dengan dirinya, wis pede dengan hal-hal yang menjadikan maksiat terhadap orang lain. Nek wong wedok wis pakaiannya terbuka, niku secara tidak langsung akan menjadikan dosa kepada orang yang melihat. Ya, soalnya kenapa? Pikirannya kemana-mana. Duh ayune, duh seksine, duh bahenol. Kuwi wis dosa kuwi pikirannya kados niku. Berarti wong wedok kuwi menyumbang orang lain untuk berbuat dosa. Makanya hati-hati ibu-ibu, dijaga nggih. Termasuk nek ada anak putri. Kemudian yang kedua, kucingan iku nggih wonten rene sing iso nyeplos nek seumpama diinjek atau dipegang pakai tangan jepret. Ya, dan itu bisa menyakiti. Maka sebagai seorang perempuan itu harus punya harga diri. Harga diri sing kados napa? Kula sampaikan kepada anak-anak Bu, anak-anak di pondok. Duk, cah wedok kuwi kudu punya harga diri. Nggih. Kami tahu bahwa kalian itu masih masa-masa yang transisi, masih masa lagi seneng-senenge mencari jati diri. Tapi ojo pisan-pisan kalian gelem, kalian mau diajak dolan oleh konco lanangmu sing ora jelas bocah kaya ngapa, bukan mahromi, hanya karena semangkok mie ayam, atau hanya karena sudah diberikan pulsa, kemudian mau diajak jalan-jalan boncengan pakai motor hanya karena semangkok, atau hanya dasarnya suka sama suka. Berarti apa? Harga dirimu itu harganya tidak lebih tidak kurang dari seharga semangkok mie ayam. Maka harga diri perempuan itu ya kudu larangan ngoten. Ada sebuah hadis dikatakan adunya mataon wa khairul mataidunya almar'atu as-solihatu, ngoten ta, bahwa dunia itu bagian perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solehah. Perhiasan itu harganya murah apa mahal Bu? Mahal nggih. Niku sebaik-baik perhiasanmu adalah wanita yang soleha. Lah iki no ada perempuan kok gelem diajak cah lanang hanya karena dibelikan satu mangkok bakso, berarti bukan sebagai perhiasan yang sebaik-baik perhiasan. Kan ngaten. Harusnya harganya lebih mahal daripada perhiasan yang paling baik. Perhiasan yang paling baik apa? Monggo saged diukir sendiri.
boleh emas berapa karat gitu kan, atau mutiara, atau mungkin nopo berlian, pokoknya perhiasan yang paling mahal itu ya wanita yang solehah. Maka PR kita adalah bagaimana menjadikan diri kita sebagai wanita dan anak-anak kita itu menjadi wanita yang solehah dan punya harga diri. Harga dirinya itulah harga diri yang mahal, selayaknya lebih baik daripada perhiasan yang paling baik. Niku. Kemudian yang ketiga adalah rikujengan itu lagi dibobol, niku oyote alot. Ternyata punya akar yang sangat kuat. Maka perempuan itu harus punya pendirian, ya, harus punya pendirian iman yang kokoh. Nah, pendirian itu didasari atau didapat memang salah satunya dengan bagaimana tolabul ilmi, yaitu dengan ngaji. Maka Bapak Ibu sekali lagi, anak ojo nganti orang ngaji. Sing gadah lare nyuwun sewu, niki bukan promosi. Nek saged dipondokke, ya ning ndi wae pondoke, oh nek yo paling enggak setelah lulus SMP lah, nek jenengan Tegal yo lulus SD, wis dipondokke ning ndi wae, arep ning Subah, arep ning Leri, arep ning Batang, arep ning Jogja, yang penting anak gue dipondokke. Minimal jenengan pengen urip tenang di daerah. Nek anak mondok kan tenang, tapi nek anak orang mondok saestu Bapak Ibu, jenengan buatan saged ngawasi 24 jam nek anak dolan ning ndi. Ora mungkin diboncengi terus. Orang mungkin jenengan pulang sekolah kui, anak balik sekolah ditoke terus, gak mungkin. Mesti suatu saat kita punya kesibukan masing-masing. Makanya anak mondok kui minimal kita itu tenang. Percayalah, neng kono setidaknya satu, sholatnya terjaga. Kedua, hubungannya juga bisa dipantau. Yang ketiga, tentu terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan yang memang terjadi di alam bebas. Nopo pergaulan bebas. Kan ngaten. Naudzubillah narkoboy, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka niku saran dari kami, nek saged anak dipondok. Kemudian yang keempat, nasihat Rasul sebagai seorang perempuan, yang sewu, nek rikujengan niku nek mulai senja sonten niku otomatis daunnya mingkup. Kira artinya sebagai seorang perempuan nek dalu niku ampun medal niku konotasinya apa? Dolan lo ya, alias berkeliaran yang tidak bermanfaat. Itu nek sakit. Terus ini untuk sing takon, saat nek seumpama kerja gimana? Kerja ini ku beda. Tapi nek seumpama kok shiftnya sampai tengah malam, usahakan jangan pulang sendirian, dijemput sama mahramnya. Nek belum bersuami, maka minta saudaranya atau orang tuanya. Itu jauh lebih baik. Soalnya kayak nopo, nek wong wedok kuwi metu bengi-bengi dhewean, mbuh kuwi jalan kaki atau naik motor, kira-kira nek ana wong lanang pikirane positif atau negatif? Positif meneh. Kemana-mana. Wah, iki wong itu ayu ki dhewean bengi, wis kemana-mana pikirane. Maka perempuan itu nek malam jangan keluar. Kalau udah keluar dan itu sifatnya penting, usahakan dengan temannya yang mahram, baik orang tuanya ataupun saudaranya. Kalau memang itu mendesak dan penting, jangan sekali-kali keluar sendirian. Niku wasiat ataupun pesan Rasulullah, bukan pesan kula, tapi Rasul kepada Fatimah Az-Zahra. Monggo kalau punya anak perempuan atau saudara atau kita semuanya, ya kalau kita melakukan apa yang disarankan Rasul tentu itu baik, ya. Insya Allah boten buruk. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kemudian selanjutnya, ya, cara yang selanjutnya, cara mendidik anak yaitu adalah dengan cara mengajarkan kepada anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jenengan kan pun dados orang tua, kan ngaten, kita harus bercermin kira-kira bapak ibu kula mungkin ngajari opo karo aku, kan ngaten. Ini sesuai dengan surat Luqman, wa wasainal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ya, wa wasainal insanu, dan sudah kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua, hamalathu, hamalayah belum itu nggawa, tapi nek di sini maksudnya nggawa sesuatu sing suwi, posisi 9 bulan,
Artinya apa Bu? Hamil wis gotong ning weteng 9 wulan iki ternyata yo rekoso ya Pak Bu nggih. Kula mboten pas mawon 1 jam ning punggung we pegel kok lagi 9 wulan ning weteng meneh gondeli anak kan ngoten. Ya, wahnan alawane dengan keadaan lemah, dengan keadaan dan lain sebagainya, turu merenyo angel, turu tengkurap apalagi kan ngoten. Nah, niku wis gondeli mergo anak ning jero weteng. Wa fisalu fi amaini dan menyusui selama 2 tahun. Maka dari situlah kita harus bersyukur dan betul-betul mengajarkan kepada anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemarin itu ada satu pertanyaan dari salah satu jamaah, Ustadz, anak saya itu kuliah, otomatis kita kan jarak jauh. Lah pripun Ustadz caranya pun biar kita itu bisa tetap komunikasi dan bisa mengajarkan kebaktian kita, bahwa anak itu harus berbakti kepada orang tua. Saya sampaikan, ini pengalaman orang tua juga. Bapak nyuwun sewu, saya ada pengalaman dari orang tua yang memang ini cocok untuk dijalankan, bahwa kultur yang ada di rumah tetap dijalankan, yaitu dengan mengingatkan kepada sang anak. Salah satunya ingatan nyuwun sewu, nek anak kita itu pulang dari sekolah, baik SD, TK ataupun SMP, nate mboten jenengan taken kali anak, misalkan di sore hari atau di malam hari, pernah mboten tanya kepada anak, nopo jarke wae, tanyane nopo pertanyaane, kira-kira ono PR ale ngono nggih, mau belajar apa le ngaten, pertanyaannya kira-kira sebutan niku nggih. Nek nggih ada pertanyaan lain. Le ono PR ora? Le mau sinau opo dan lain sebagainya. Nggih. Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan, anak saat niki niku nek di sekolah niku kurang bahagia, merasa terkekang, rasanya aras-arasan arep sekolah. Bahkan nek undanganku nilainya opo onone, sepenting munggah. BJ 5 papat kopiro, insya Allah munggah, sepenting tetap lebu. Saat ini anak sudah tahu loh. Istri saya niku di sekolah niku, anaknya wis ngerti. Ulangan itu telu papat, tetap munggah, santai tetap munggah. Niku pesete pun kados niku cobe. Guru-guru kan wis kelapa-kelapa lek kados niku. Ya repot dadi guru niku. Jadi apa sih niki ora tenanan. Ya. Maka ini menjadi sebuah atmosfer buat kita semuanya, bahwa ketika anak pulang dari sekolah, maka pertanyaannya sing ringan sing membahagiakan Bapak Ibu. Seumpama, no atau le, wis balik dikit, assalamualaikum, waalaikumsalam. Le, duit cek piro? Kan pertanyaannya nyenengke, mau jajan apa nang sekolah atau wis maambulan ngoten. Ampun ditakoni pertanyaan yang berkaitan dengan tambah stres neng sekolah, stres neng rumah malah disetreske meneh. Ono PR ora, aja lali dikerjani PR, aja keterulan. Wah niku wis semprawut. Niku yang menjadikan anak kadang kontra kali jenengan. Jadi neng rumah ono mau padu wae. Ya. Maka kita tenangkan anak ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan, yang memang pertanyaan itu mengandung unsur perhatian kepada anak, bukan penekanan kepada anak. Ini bagaimana kita bisa mencontohkan atau mengajarkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, sehingga dengan cara seperti itu insya Allah anak akan maklum, paham kepada orang tua, dan ketika kita minta insya Allah anak langsung menaati dan memenuhi apa yang diminta oleh orang tua. Kemudian selanjutnya jam 7:04. Ini yang penting banget Bu. Jangan sampai lepas untuk menyuruh anak dalam mendirikan sholat. Ini sudah pernah saya contohkan. Bu, rukun Islam atau pinten? Rukun Islam 5 ya. Yang pertama syahadat, yang kedua, ketiga puasa, yang keempat, yang kelima haji. Tak ulangi lagi, sepindah syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Niki jadinya ada 5 kita berkata rukun Islam. Saya megang HP dengan jari 5 ini. Ini megang HP.
Ingat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tak pegang HP-nya. Cobi, saya ingin melepaskan satu jari pelan-pelan. Yang pertama, yang paling akhir, haji. Tak lepas jarinya. Klik ini. Haji ini wajib buatan. Wajib ya. Bagi yang mampu, artinya semua orang Islam diwajibkan untuk haji bagi yang mampu. Nah, orang mampu berarti hukumnya jadi tidak wajib. Berarti ini ada keringanan, boleh tidak melakukan haji kalau memang tidak mampu ya. Oke, tak lepas. Kemudian yang keempat, zakat. Zakat juga wajib meskipun itu zakat fitrah, tapi ada beberapa golongan yang memang tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Salah satunya adalah fakir dan miskin, berarti zakat dilepas, aman ya. Kemudian yang ketiga, puasa ya. Ada puasa Ramadan yang betul-betul wajib, tapi boleh bukan puasa Ramadan asal ya. Kalau sakit bisa diganti dengan hari yang lain, atau nuwun jauh bapak maaf ibu-ibu yang menyusui kemudian tidak memungkinkan untuk puasa atau mengganti, maka bisa diganti dengan membayar fidyah, berarti aman, boleh meninggalkan dengan konsekuensi yang ada. Tapi nek sing jaring kita lepas, aduh eman-eman, maka akan jatuh. Sholat itu wajib dan tidak ada keringanan, tidak boleh diganti dengan apapun ya. Jenengan sehat, kata Rasul, sholatlah sambil berdiri, kan kata. Nah, jenengan sakit, sholat sambil duduk, kan kata. Duduk tidak bisa, silakan berbaring. Berbaring kok nggak bisa sholat, ya sudah tinggal di sholat. Maka apapun keadaannya, sholat itu jangan sampai ditinggalkan, tetap sholat. Meskipun nyuwun sewu, misalnya kok panjenengan kok capek banget kok tangine layangan, jangan tani langsung sholat subuh, ampun ngantos buatan sholat. Begitu juga dengan anak. Bagaimana anak kita pelan-pelan kita dorong untuk sholat. Ya kata Rasul itu, anak kita umur 7 tahun nggak sholat, kita pukul boleh. Tapi saya kira anak dipukul orang lawan gitu. Maka mungkin maksud dari pukul itu mungkin kita beri ketegasan dan juga kita memberikan contohnya. Kita kekerasan dalam fisik mungkin akan berontak anak ini zaman saat ini. Monggo cara yang paling suitable, paling cocok terhadap anak-anak kita jenengan lebih paham. Yang penting jangan sampai melupakan bahwa anak itu harus tetap sholat. Ya, maka ketika kita minta anak sholat, yuk kita semuanya jangan sampai untuk tidak sholat. Wabil khusus yang laki-laki yuk ajarkan untuk selalu berjamaah di masjid. Hukumnya apa? Bapak Ibu sholat jamaah di masjid bagi laki-laki? Nama? Wajib. Berarti nak buatan jamaah dosa. Ayo nih, ayo nih. Sunnah muakkad, sunnah yang betul-betul diharuskan, yang diutamakan agar bisa berjamaah di dalam masjid atau musola. Nek orang sing laki-laki sing orang menuju masjid musola, njuk sing ngisi sinten. Mosok muadzin genep, muadzin imam makmum. Lucu kan? Yo jauh di Manggung Sari niku. Daerah Manggung Sari nggih di wilayah niku ada musola Ar-Rasyid. Niku jamaahnya niku tiga laki-laki dan 2 orang ibu-ibu. Jadi nek sing 3 laki-laki itu, sing 2 itu berhalangan kan kebetulan nggak di rumah, ya sudah muadzin imam makmum kan gitu kan. Memang jamaahnya sedikit. Niku di Manggung Sari niku nggih perjuangan nih, tapi alhamdulillah masih ada jamaahnya meskipun hanya 1-2 nih. Maka di sini monggo yang bapak-bapak terutama dikondisikan dan dimaksimalkan untuk jamaah di masjid. Kenapa? Karena zaman dulu niku Rasul pernah ngendika, sing wong ora jamaah ning masjid maka rumahnya akan dibakar, kan ngaten. Nah pikiran nggih, nek zaman saniki dilakoni pripun yo? Rame nggih, sing ora jamaah dibakar omahe, kan ngaten. Nah, maksudnya itu hadis itu diucapkan Rasul itu ketika pas lagi kenceng-kencengnya awal-awal lagi menegakkan agama Islam. Maka ketika awal-awal yo kudu kenceng. Tapi kan kemudian Rasul ngendika sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Ya, nah itu yang kita pegang. Dengan apa? Dengan 27 derajat pahala berbanding
satu kan. Nah itu yang kita pegang, bahwa jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Dan ampun dilakoni nih versi-versi mungkin yang yon sewu mungkin agak keras ya, radikal. Untuk jamaah, orang jamaah darahnya halal misalkan, orang jamaah rumahnya boleh dibakar. Nek jangan saiki kados niku yo hancur, maka terjadi perpecahan di umat Islam. Maka kita pakai yang kalem saja. Sabda yang terakhir, sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Itu akan lebih bijaksana kalau kita memegang itu semua. Niku Bapak Ibu kira-kira cara-cara untuk bagaimana kita mendidik anak. Tadi yang pertama kita harus menjadi teladan yang baik, kemudian menanamkan kebiasaan sesuai dengan syariat Islam, terus kemudian menasihatinya, jangan sampai kita bosan untuk menasihati anak, kemudian jangan pernah untuk tidak meminta anak atau meninggalkan sholat untuk anak, tapi perintahlah anak untuk selalu sholat. Kemudian yang perempuan, yang punya anak perempuan, monggo dipegang, dicemeng dengan baik, karena anak perempuan itu resikonya lebih luar biasa daripada laki-laki. Perempuan itu nah ada apa-apa itu yang paling menderita itu perempuan. Maka jangan sampai anak-anak kita yang perempuan itu menuju ke jalan yang kurang baik. Maka kita pegang baik-baik sampai benar-benar kita itu menyerahkan kepada yang berhak. Siapa itu? Calon suaminya. Nek wis dipek karo wong wis lepas semua kewajiban kita. Kalau perempuan, anak perempuan kita sudah menikah, berarti kita sudah tidak punya kewajiban, karena kewajibannya sudah pada suaminya, dan suaminya itu punya kewajiban baru. Apa itu? Berbakti kepada orang tua, baik itu kandung ataupun orang tua mertuanya. Tidak ada yang namanya perbedaan antara kedua orang tua itu, ya, baik mertua ataupun orang tua kandung, karena kewajibannya sudah berbeda kepada suaminya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang terakhir, monggo kita saran-saran untuk menjaga kajian ini jangan sampai luntur. Saya sampaikan di tablik niku, seberapapun orangnya tetap ngaji, seberapapun anak yang ngaji harus baru tetap diajari, meskipun hanya satu tetap diajari, ampun ngantos luntur. Dan saya sampaikan kepada teman-teman mubalik itu, kalian itu ya, kita semuanya nek diminta ngisi apapun, baik ngaji Quran ataupun ilmu, ojo pisan-pisan sing jenenge ngarep AMPLP amplop, ojo pisan-pisan ngarepi. Ya, kita harus betul-betul tanamkan itu baik-baik. Mau nek wis ning ngono ki rame, amplope gede, nek ono sepi amplop iki wis nyata wis beda ibu-ibu. Saestu niku. Niatnya orang niat ngaji bareng madrasah ilmu, tapi niatnya niat berdoa, wis walau Allah bisa dapat pahala atau tidak. Maka kita tekankan betul. Ya, yang penting kita transfer ilmu itu sudah bagian pahala. Mudah-mudahan pahalanya jariah di akhirat, gitu kan. Kalau hal-hal ada yang lain kayak apa dan sebagainya, itu ya jangan sampai diarep-arep, dikasih diterima, nggak dikasih jangan memintanya seperti itu, karena mindsetnya jangan sampai seperti itu. Kita tekankan kepada teman-teman tabligh, jangan punya pikiran yang seperti itu. Oke, cukup sekian dari kami Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.